Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang memilih materi nomor 1 yaitu kaitan antara konsep negara hukum Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami terdiri dari 3 anggota. Pertama yaitu Nama saya Muhammad Fauzan Arazi. nama saya Rafiq Haidar Herfian, dan yang terakhir saya Sidu Yudhoyono Hartadi. Ya, karena adanya pandemi, jadi kita presentasi melalui Zoom nih. Kita harap maklum, semoga semua dapat dimengerti. Kita langsung saja ke materi, yaitu pertama kita akan membahas mengenai pengertian negara hukum itu sendiri. Negara hukum adalah sebuah teori hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa yang dipengaruhi oleh bangsa Romawi. Teori ini menjadi dasar dari hukum yang berlaku pada negara-negara seperti Indonesia. Konsep negara hukum sendiri bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hubungan antara yang diperintah, govern, dan yang memerintah, governor, harus dijalankan berdasarkan suatu norma yang objektif, bukan pada kekuasaan absolut semata-mata. Prinsip negara hukum. Menurut Profesor Jimli Asidiki, ada 12 ciri penting dari negara hukum. Di antaranya adalah pertama, supremasi hukum. Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Lalu yang kedua ada persamaan dalam hukum, yang dapat kita artikan sebagai kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan affirmative actions. Guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Selanjutnya adalah adanya asas legalitas. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuk, yaitu bahwa segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dan ini apabila kita kaitkan terdapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sendiri. Selanjutnya ada pembatasan kekuasaan, lalu organ eksekutif independen, peradilan bebas, dan tidak memihak. Yoi lah. Maka dari itu kita langsung saja mengaitkan antara konsep negara hukum atau pengertian negara hukum yang sudah tadi saya jelaskan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Pemerintah secara resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara itu, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Maka penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pasal 3 ayat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud hukum dasar adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, selanjutnya pasal 5 dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi 1. Kejelasan umum, 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, 4. Dapat dilaksanakan, 5. Didaya gunakan kehasil gunaan, 6. Kejelasan rumusan, 7. Keterbukaan. Selanjutnya, yang dimaksud keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. Sifat keterbukaan inilah yang berjalan beriringan dengan salah satu konsep negara hukum, karena dengan adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung atau partisipasi langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Apabila sudah kita selesai dan ada yang memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan tersebut di dalam kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.